Dayyus adalah orang yang memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Karena kan banyak itu, ada istilah open BO. Kalau mau dengan istri saya misalnya kan, silahkan chat di nomor saya sekian. Nanti anak laki-lakinya diam di depannya, bininya di dalam dengan laki-laki lain. Lah ini namanya dayyus ini. Dayyus. Acual keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Summa nauzubillah. Bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wassalam, asyaratun min hadhil ummati, asyaratun 10 min hadhil ummati, dari umat ini, yakni al-Muhammadiyah, umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum, yang ialah adapun mereka, kufarun billahi, adalah orang-orang kafir, billahil azimi, di hadapan Allah yang maha agung. Kafir di hadapan Allah yang maha agung. Wa yazunnuna, dan menduga siapa mereka orang-orang yang 10 ini, umat Muhammad ini, menduga annahum, kepada sesungguhnya mereka, al-mu'minuna, adalah orang-orang yang beriman, padahal dia ini sebenarnya kafir, tapi di dalam batinnya, di dalam dirinya, dengan kepedeannya, dia merasa dia orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama katanya Allah di dalam Al-Quran, yuhsinuna annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira dia telah berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sejatinya sama sekali dia tak berbuat baik, bahkan belum berbuat baik, dan perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 10 orang yang dia merasa beriman kepada Allah, tapi sejatinya dia ini orang kafir. Sejatinya dia ini dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-qatilu li muslimin, orang yang membunuh sesama muslim. Ini yang pertama, orang yang dia meyakini dirinya beriman kepada Allah, muslim, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, keng mate orang Islam, keng mate sesama Islam. Padahal tabuna Allah dalam Al-Quran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Satu nyawa yang dibunuh dengan secara sengaja dan juga secara zalim, dan nyawa itu adalah nyawanya orang-orang mukmin, maka pembunuhnya, pelakunya dimasukkan ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, yang tidak akan pernah keluar dari api neraka. Ini satu nyawa. Nah, orang-orang yang membunuh sesama Islam ini kadang suka dibalut dengan agama, yang kita kenal dengan teroris. Dia bom sana sini, tapi yang mati sesama Islam. Dia bom masjid, dia bom gereja, samping gereja ada orang-orang Islamnya. Dia bom pasar, di dalam pasar ada orang-orang Islamnya. Nah, dia merasa beriman itu. Dia merasa orang yang paling heroik, orang yang paling berjasa kepada agama setelah membunuh orang-orang yang dia anggap kafir, padahal di dalamnya ada orang-orang Islam, ada orang-orang muslim. Nah, ini teroris. Nah, kadang tanpa sadar teroris itu juga ada di dalam tubuh kita. Seolah-olah kita ini adalah pejuang agama, padahal kita mengganggu sesama. Kan karo tak mati aja. Karo tak mati aja gitu, tak mati. Makanya kalau kita mikir semua yang diciptakan Allah ini rata-rata berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Yang jomblo cuma satu, Rizki. Wah, iya pesan. Semuanya ini berpasangan. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri ada pasangannya. Tubuh kita yang kita anggap satu ini ada pasangannya. Apa pasangannya? Ada baik dan ada buruk. Ada malaikat, ada setan. Ada Fir'aun, ada Musa. Kan begitu. Artinya bagaimana di dalam tubuh kita sendiri yang kadang kita anggap soleh, yang kita anggap baik, jangan-jangan tubuh kita di dalamnya ini yang kita lakukan adalah Fir'aun.
Dengan keangkuhannya, dengan otoriternya, dengan kesombongannya, dengan kedolimannya, dibalut atas nama agama. Jangan-jangan Fir'aun ini. Iya kan? Jangan-jangan Fir'aun. Yang kita anggap bahwa diri kita di dalamnya ada Musa. Ada kebaikan, ada malaikat, sholat 5 waktunya rajin, azan di masjid, rotibnya luar biasa, baca Al-Quran luar biasa, rajinnya luar biasa, sedekahnya tidak pernah lalai. Tapi menyakitin tetangga. Tapi menyakitin orang lain, ngerasanin orang lain. Berbuat buruk kepada orang lain. Jangan-jangan ini bukan Musa, tapi Fir'aun. Nah, di dalam tubuh kita bagaimana Fir'aun itu bisa jadi Musa? Karena peradaban, walaupun Fir'aun ini memang sosok yang tidak baik yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tapi dalam satu sisi, Fir'aun punya kebaikan membangun peradaban. Nah, peradaban itu bagaimana baiknya menjadi peradaban yang Islami harus didatangkan Musa. Maka ketika ada Fir'aun dan Musa, muncullah di dalam kita sesuatu yang terpuji yang disebut dengan Muhammad. Wah, ini kajian makrifat ini. Oh, jangan-jangan nyambung enggak nih? Nyambung ya? Mahasiswa apaan lah? Encan mahasiswa yang tak nyambung. Iya, pencan lah, tak masalah. Ini kayak oleh mahasiswa setong di situ. Artinya apa? Artinya jangan kita terlalu pede yang dengan keimanan kita belum kita wujudkan betul-betul kita sebagai orang yang beriman. Kita bisa lihat dengan kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pondok pesantren Al-Ghazini yang mudah-mudahan para syuhada menjadi syuhada yang mampu menolong orang tuanya, membawa orang tuanya ke surga, dan mudah-mudahan pengasuh Kiai Haji Raden Mujib Abdus Salam Mujib mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah beserta keluarganya, dan yang ditinggalkan orang tua dari para almarhumin, para syuhada ini mudah-mudahan dikuatkan hatinya, diberikan kesabaran yang sempurna oleh Allah. Kita bisa lihat, kita kan kadang hanya bicara teori, al-imanu uryanun walibasuhut taqwa. Iman ini telanjang. Kalau karena telanjang harus dikasih pakaian. Tidak bisa hanya kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi harus kasih pakaian tuh syahadat. Apa pakaiannya? Kerjakan sholat, jauhi maksiat, kalau punya uang berangkat haji, umroh, kan begitu. Nah, ternyata teori yang kita pelajari ini muncul di permukaan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dipraktekkan oleh adik-adik yang masih kecil. 13 tahun, 12 tahun, dalam kondisi terjepit ditimpa musibah, masih sembahyang. Coba bayangkan. Saut-sautan, kan ceritanya begitu itu. Saut-sautan manggil, yuk sholat yuk. Ayo, itu subuh saut-sautan. Isya saut-sautan, subuh udah ndak ada satunya. Itu di kondisi seperti itu masih sholat. Kita yang ndak kehimpit apa-apa ini, alasannya dihimpit ekonomi. Jumat di depan masjid, tak bayang. Lewat jakset. Jumatan. Masjid di mana-mana manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana manggil juga Allahu Akbar. Lewat selo aja. Tak sakit ternyata. Tak sakit, tak timpa. Tak timpa apa-apa. Tak kegeri motor, tak kelecek sendal. Kan luar biasa. Ini masih sholat ini. Masih sholat. Anak-anak kecil ini masih sholat, luar biasa. Dibawa, kemudian dirawat di rumah sakit. Bayangan kita ya saja sakit, jangan sakit kayak itulah. Demam di kamar 3 hari. Bila itu hari tak bojeng. Yakin kok. Sompare por kelaptor. Bila yakin kok. Demam 3 hari tak kira bojeng. Tapi anak kecil ini, ya Allah, atayamum dinding itu. Tayamum diusap, Allahu Akbar. Yang kita lihat seolah-olah santri ini nakal. Tapi ternyata ini yang dicontohkan oleh sebagian santri ini. Yang pakai ada yang pakai tutup kepala itu, baju kayak punya Bang Mat itu baju apa namanya, Bang? Hem ya? Hah? Udi. Baju itulah, jaket itu. Itu kan kalau menurut pandangan kita kan pakaiannya anak-anak nakal yang rambutnya panjang. Kita lihat di sana. Sholat luar biasa. Allahu Akbar. Dalam kondisi diimpus di rumah sakit duduk. Kita sakit demam. Tak bayang. Kita bicara imannya tinggi sampai jam 2,
jam 3 kita bicara membahas persoalan iman, tapi praktiknya kenyataannya tidak ada, nol. Berarti yang muncul di dalam tubuh kita hanya Fir'aun. Musanya belum ada. Yang muncul hanya setan, malaikatnya belum ada. Malaikatnya belum ada. Ini kejadian yang luar biasa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling terenyuh yang ketika saat itu saya lihat ada juga berkenaan saya dengan saya, artinya sesama pimpinan atau sesama orang yang punya pesantren dan pernah nyantri juga. Ada yang dirawat di rumah sakit kemudian bilang sama uminya, bilang begini bahasa Madura. Engkau mun beres tolong teraki ke kiai. Karena engkau sekeluarnya kita aja habis. Kan luar biasa itu. Sekecil itu. Santri Roma. Boro-boro pamit. Cak mulai tak izin ternyata. Kadang bi orang tua, nah pada bense kondisi senakanak sakit ya. Aka lagi ya, kayak kita beri bi orang tua. Tak mau lihat bing. Siapa pun ulang tahun nih kok. Kun ulang tahun. Coba dibayangkan lah. Tapi yang ini justru dia ingatkan kepada orang tuanya, mak engkau kita amit ke kiai, kita aja habis ke kiai. Itu kok terus, ya Allah, ini manusia ke malaikat. Saya belum nemu nih santri di rumah yang ada gini. Ini tak ada masih. Tapi mudah-mudahan ya barokah lah. Meskipun mungkin belum nampak saja kan. Nampak. Atau ngerutu buru. Anda eman. Ini sangat luar biasa. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang diberikan kehidupan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Dia orang yang melakukan amal soleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia hidup di dunia dengan kehidupan yang baik, di akhirat juga akan menjalani kehidupan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kan? Ini hadis loh ya. Hadis ini hadis, bukan kaulnya ulama, hadis. Yang pertama adalah al-qatilu li muslimin, orang yang menduga bahwa dirinya beriman padahal sejatinya dia adalah orang kafir, dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, teroris. Au zammiyin bi ghairi haqqin, atau membunuh kafir zimmi. Au zammiyin bi ghairi haqqin, atau membunuh kafir zimmi bi ghairi haqqin, tanpa adanya hak. Siapa yang disebut dengan kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang memasrahkan keamanannya kepada orang-orang Islam. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang memerangi orang-orang Islam. Nah, kita bertetangga dengan dhimmi semua ini. Di sebelah, di kanan, di kiri, kita bertetangga dengan dhimmi. Maka tebunan Kanjeng Nabi, man ada dhimmian fa ana khosmu. Kaki mun sampai nyake orang kafir dhimmi kok mau sonah? Saking melindunginya baginda Nabi Muhammad kepada kafir zimmi. Yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, yang memang merusak kehormatan Islam dan juga memerangi orang-orang Islam. Kalau kafir zimmi beda moloten samping Romana, onceng tak apa-apa. Mun andi sedekahan, beki tak apa-apa. Mi pola kala benak beri sedekahan, atena lembut. Kan banyak di media-media ketika dia pulang bawa berkat besar-besar ditampilkan, dibuka di depan keluarganya. Begini akhlaknya orang Islam kepada orang-orang kafir. Sehingga kesannya baik. Kesannya baik kepada seluruh orang-orang kafir zimmi. Maka orang yang membunuh kafir zimmi adalah orang-orang kafir. Adalah orang-orang kafir. Hum kuffarun billahil azim. Mereka adalah kafir kepada Allah, kufar kepada Allah yang Maha Agung. Wasahiru, dan yang ketiga tukang sihir. Wasahiru, dan yang ketiga tukang seher. Apa-apa sih seher? Apa-apa? Nyeher mic, nyeher sound. Pada karena sound tak sekabin sound nyaman. Jadi beres. Ada susah kayak tabu kan? Dia apa aja kena seher? Allah ya Rasulullah. Aku aja ngaji remet. Pon nek saya kata lo tukang saya handphone. Kemudian yang keempat, wadayyusul ladzi la yagharu ala ahlihi. Wadayyusu, dan dayyus.
Dayus ini kita bahasakan dengan bahasa sekarang ini germo. Germo. Kalau yang perempuan mucikari. Iya. Mucikari. Alladzi la yagharu ahlihi, la yagharu ala ahlihi. Dayus adalah orang la yagharu yang tidak cemburu, tidak punya rasa cemburu ala ahlihi atas keluarganya alladzi. Ai harimihi, ai artinya harimihi keluarganya alladzi. Minaz zaujati nyatanya dari berupa seorang istri, wal binti dan anak perempuannya, wal ukhti dan saudara perempuannya. Jadi dayus ini adalah orang yang membiarkan keluarga perempuannya, anaknya atau istrinya bersama orang laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, ini perlu hati-hati. Kita punya anak perempuan, kita punya adik, kita punya bini. Jadi yang benar bagaimana? Laki-laki harus punya rasa cemburu, tapi bukan cemburu buta, bukan cemburu buta. Misalnya contohnya, kita punya anak perawan. Ternyata sama kita dibiarkan atau diberi rekomendasi bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Aceng bonceng. Arenya mana dayus ini? Tak gigiri sekali. Setepa ada mamun lakar bade bektona untuk dinikahkan, bedereng laki seneng, soro datang bersama orang tuanya, soro pah penta pah beki, pah akad pah beki. Nah kalau cuma dibiarkan, inilah ada cereng anak-anak setia, an le dayus sambian neka dayus, le dayus neka tebuna kanjeng Nabi, aromasa andi iman, tapi saungkuna neka orang kafir di hadapan Allah. Maka nabo kudu ngas teteh, andi anak bini neka ngas teteh, harus punya rasa cemburu, tapi tidak cemburu buta. Contoh misalnya di HP sudah dengar kita teleponannya perempuan, istri kita misalnya nelpon, atau ada tetangga yang ngasih tahu tadi istri sampean teleponan ngomongnya begini, ya sini lah bang, ini laki aku tak ada, nanti lewat dapur. Tak cemburu Mole sampean, si alaku jabit abid mole. Ini dayus namanya kalau dibiarkan itu dayus. Tapi mun misalnya bini nentara belence, saya jual mamang-mamang laki pas sampai nak kikir nyampe barang, mau sampai nenggil. Cek tukang pentol. Kikiri. Enten menceneka punten. Misalnya nggak raji gula, nih kan? Misalnya dalam kondisi beliau sebagai pimpinan pesantren untuk perempuan, mau izinkan anaknya, ternyata yang anak-anaknya yang mau diizinkan, santri yang mau diizinkan, orang tua perempuannya ndak ada, yang ada laki-laki. Kebetulan saya keluar, tapi kondisi tidak tertutup, tempat terbuka, ada 2 atau 3 orang atau 4 orang. Lah ini punten tak pun apa ternyata. Tak pun apa. Keng mun keng wa duaan tebuna Kanjeng Nabi wa kana salisuhuma asyaiton. Maka orang berdua laki dan perempuan di antara dua ini yang ketiga adalah setan. Yang ketiga adalah setan. Maka harus hati-hati. Kalau misalnya bawa penumpang Ustaz, lah dia tak bisa jawab saya. Kalau bawa penumpangnya perempuan Ustaz. Iya keren hati lah. Profesional ala koh profesional. Biasa nih ya. Profesional. Neka kotu andik rasa cemburu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi atabu inna minal ghairati. Ini ghairah bacanya ya. Kalau ghirah itu himmah. Himmah itu gairah. Gairah itu artinya keinginan, ghirah. Kalau ghairah cemburu. Itu bacaannya ghairah. Inna minal ghairati, sesungguhnya termasuk cemburu, ma yuhibbullahu, sesuatu yuhibbu yang mencintai, Allahu siapa Allah. Wa minha, dan ialah termasuk cemburu, ma yubghidullahu, ma sesuatu yubghidu yang murka, Allahu siapa Allah. Ada cemburu yang disukai oleh Allah, ada cemburu yang dimurkai oleh Allah. Wa inna minal khuyala'i, dan sesungguhnya termasuk dari kesombongan, ma adapun sesuatu yuhibbullahu yang cinta, Allahu siapa Allah.
Wa minha dan ialah termasuk kesombongan ma adapun sesuatu yubghidullahu yang murka Allahu siapa Allah. Ada sombong yang dicintai Allah, ada sombong yang dimurkai oleh Allah. Ada cemburu yang dicintai Allah, ada cemburu yang dimurkai oleh Allah. Fa ammal ghairatu maka adapun cemburu allati yuhibbuhallahu yang mencintai kepada allati Allahu siapa Allah, fal ghairatu fir raibati maka ialah cemburu fir raibati. Ini apa ini? Ini di dalam rasa curiga ya. Fal ghairatu maka ialah cemburu fir raibati di dalam rasa curiga atau mencurigai. Berarti cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cemburu bagi orang yang punya perasaan curiga. Tadi kau tuan andi teretan. Kau tuan andi misalnya andi bini le keluar to. Abak le cek polos tak tahu nek ternyata keluar ngelakoi kelakuan saya tak tepat. Andi kau tu bada kiri olok mak keluar melolo le. Cek bedengko puto meliano sorongko. Tinang kok semelia. Oh punten nih ka anu. Nah kau tuh beda rasa curiga. Jangan-jangan kemana-mana ini. Jangan-jangan kemana-mana. Atau punya anak perempuan. Oh, keluar terus sampean kak. Jangan keluar terus kak. Sampean perempuan. Mau ke sana abah. Ayo sama abah. Abah yang ngantarkan. Ayo sama abi yang ngantarkan. Harus begitu. Wa amal ghairatul ladzi yubghidullahu dan adapun kecemburuan yang memurkai kepada allati Allahu siapa Allah, fal ghairatu fi ghairir raibati maka ialah cemburu tanpa ada curiga. Cemburu buta. Tak ada kecurigaan lagi cemburu. Ini cemburu yang dimurkai oleh Allah. Ya kayak tadi itu contohnya, saya jual gengan, saya jual pentol reng laki, saya melebi ini nah ternyata lakinya cemburu. Cereng saya jual gengane pasar. Minyak laki saya jual cukup de laki. Mau temu ngamuk entar ke pasar. Mak anu kaki le akan tebenreng laki dina. Itu cemburu cemburu buta itu. Allah. Terus ki? Masa ambuan nih kak? Tengah jalan nih kak. Wa amal khuyala'u dan adapun sombong allati yuhibbuhallahu yang mencintai kepada allati Allahu siapa Allah. Fakhtiyalur rajuli ialah sombongnya seorang laki-laki fil qitali saat berperang. Mun orang perang kau tu sombong cak pemelempem. Maka Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu punya abah. Abahnya itu namanya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah ini orang tua dari Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, usianya lebih tua dari Kanjeng Nabi. Lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq cerengan bapak. Deremara. Cerengan bapak. Aneh macam jongo cakelek soal. Maksud saya dengan usia yang sepuh saat itu beliau menawarkan diri untuk ikut perang. Dilihat oleh Kanjeng Nabi jengguun ni kepote teretan. Obuun pote. Tebun Kanjeng Nabi le kakek mun pote ngari ku tak elak gelak ibi reng kaper. Kakek nyangku orang saya tak kuat. Le peleman ni ko cai pun teretan. Peleman ni ko pakai semer, pakai surbanan merah. Ulpah garang teretan. Le ni kenyamana sombong keleburi sareng Allah. Apa sebab? Karena untuk berperang, untuk memusnahkan atau menghilangkan kemungkaran. Dan mereka sombong yang dicintai oleh Allah. Waqtiyaluhu inda shadaqati dan juga sombongnya seorang laki-laki inda shadaqati ketika sedekah. Sedekah boleh sombong? Boleh. Bagaimana caranya? Kalau sedekah ini contohnya begini. Misalnya abek sombong, ketek misalnya be orang, tapi tujuannya orang neka kayak ngaco ke abek. Paham gitu? Misalnya beda orang nyombong ke masjid. Kalau nyombong masjid misalnya 5 juta, kayak terong ngatur, terong ngerosa ke masjid. Lah abah kau tu sombong, berempat ya, 5 juta, engkau 10 juta. Untuk menekan orang ini agar supaya orang ini yang punya niat buruk tidak semena-mena terhadap sumbangannya.
Atau biasalah kita kan sering sombongan kan. Sekut sombongan kan. Kadang beda saya anu, mun anu ya, mun anu Ustaz anu ya, mun cukup ceramah kan sekian. Ketek sekali, penai sekali. Sampai mun sekian, engkau sekian. Lah ini kesombong saya tadi sedekah at-takabburu 'alal mutakabbiri sedekah. Lah sombong sing are tadi sedekah. Keng karo kudu sesuai ternyata. Tidak akan temololo. Berapa? 1 juta enggak? Enggak 2 juta. Kapan iya taki? Encok sepura. Kayak cetak. Kayak cetak. Jadi bener nih kata bener kitab nih kan bener Allah. Nek keleburi mi pangeran ternyata. Keleburi. Sombong dengan yang seperti ini dicintai oleh Allah. Tentang apa? Engkau tepat, nugi kira akan temulolo. Berempat, 2 juta engkau, sini tiket engkau, kapan taki? Tak dulu ya, aleng-leng. Ya Allah. Wa amal khuyala dan adapun sombong allati yubghidullahu yang murka kepada allati Allahu siapa Allah, sombong yang dimurkai oleh Allah seperti apa? Fakhtiyalur rajuli. Fakhtiyalur rajuli ialah sombongnya seorang fil baghi wal fakhri di dalam membangkang wal fakhri dan membanggakan diri, membanggakan nasab, membanggakan pangkat, membanggakan martabat. Ya rengko membeningko, itu tak boleh. Arya rengko tak tahu kaki cengko anak-anak, ini tak boleh. Ini sombong yang dimurkai oleh Allah. Kemudian rawahu Ahmadu meriwayatkan kepada hadis ini Ahmadu siapa Imam Ahmad wa Abu Daud dan Imam Abu Daud wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Rasulullah innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamati ialah tak menerima siapa Allah taala yaumal qiyamati di hari kiamat minas sokuri dari seorang germo. Allah tak pernah mau menerima amalnya orang germo, dayus, yang tak punya rasa cemburu terhadap istri, anak dan saudara perempuannya. Sorfan baik ibadah sunatnya, tak menerima sorfan kepada sorfan kepada ibadah sunatnya, wala adlan dan juga tidak menerima kepada ibadah wajibnya. Kila dikatakan, wa masokuru ya Rasulullah, wa masokuru wa dan adapun apa as-sokur ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan sokur itu ya Rasulullah? Qala maka menjawab siapa Rasulullah, alladhi orang yudkhilu ala ahlihi rajula, yudkhilu yang memasukkan siapa orang ala ahlihi atas keluarganya rajul, ar-rajula kepada laki-laki atau ar-rijala kepada laki-laki lain. Rawahul Bukhari. Dayus adalah orang yang memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Karena kan banyak itu, ada istilah open BO. Kalau mau dengan istri saya misalnya kan, silakan chat di nomor saya sekian. Nanti anak laki-lakinya diam di depannya, bininya di dalam dengan laki-laki lain. Lah ini namanya dayus ini. Dayus. Acual keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Summa nauzubillah. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab.